Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. 4 sosok perempuan mulia yang mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah kehidupannya, selain ibu kandung yakni Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zura bin Kilab, didapati beberapa orang perempuan mulia yang menjadi sosok ibu asuhnya. Siapa saja mereka dan bagaimana pula perannya? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 4 sosok ibu asuh Nabi Muhammad SAW, yakni 1. Suwaibah. Suwaibah merupakan budak perempuan dari Abu Lahab, paman Rasulullah. Dirinya dimerdekakan setelah menyampaikan berita gembira mengenai kelahiran Rasulullah SAW. Suwaibah menyusui dan merawat Nabi Muhammad hanya dalam beberapa hari saja. Sebab Abdul Muthalib dan Aminah ingin Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang badui. Jadi selagi menunggu perempuan dari pedesaan datang ke Mekah, Suwaibah menyusui Nabi Muhammad saat balita. Karena jasa Suwaibah tersebut, tidak heran jika Rasulullah menganggapnya sebagai ibu. 2. Halimah Asy'adiyah. Halimah Asy'adiyah adalah perempuan dari Bani Sa'ad ibnu Bakar yang tinggal di daerah pedesaan dan menjadi ibu susu Muhammad SAW sampai berusia 6 tahun. Semasa tinggal bersama Halimah, Muhammad belajar kasih sayang dan bahasa Arab yang fasih. Halimah juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga paman Nabi itu adalah saudara susuan bagi Rasulullah. Halimah meninggal di Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi'. Amir ibnu Watsilah al-Kinani berkata, "Aku melihat Nabi membagi-bagikan daging di Jiranah. Waktu itu usiaku masih kecil. Aku membawa tulang-tulang unta. Sekonyong-konyong datanglah seorang perempuan tua mendekati Nabi SAW. Lalu beliau menghentikan aktivitasnya, menghamparkan surbannya, dan perempuan itu duduk di atasnya. Aku bertanya, siapakah perempuan ini? Beberapa orang sahabat menjawab, dialah ibu yang menyusuinya dulu. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibu asuh Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Barokah binti Sa'labah bin Amru bin Hisan bin Malik bin Salman bin Amru bin Nu'man al-Habsiyah. Dia menjadi salah satu dari Syahabiyah Rasulullah. Barokah menjadi budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak lain ayah Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Ubaid bin Haris, dia dikaruniai seorang anak bernama Aiman. Kemudian masyarakat pun memanggilnya dengan Ummu Aiman, dan nama itulah yang banyak dikenal hingga kini. Ketika Aminah wafat, Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman di bawah pengawasan kakeknya Abdul Muthalib. Baginda Nabi disebut sering memanggilnya dengan sapaan Ummah atau ibu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibundaku." Ummu Aiman termasuk perempuan pertama yang masuk Islam. 4. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad, istri dari Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Beliau adalah ibu angkat bagi Rasulullah SAW karena sesudah kakeknya meninggal, beliau tinggal dan diasuh oleh pamannya itu.
Meski Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat, namun Fatimah binti Asad masuk Islam setelah suaminya meninggal. Beliau berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi muslimah yang ikut hijrah ke Madinah. Rasulullah sering mengunjungi dan memberi Fatimah berbagai hadiah yang menyenangkan hatinya. Rasulullah diliputi kesedihan saat Fatimah wafat. Sebagai bentuk kasih dan penghormatan, Rasulullah masuk ke liang kubur Fatimah. Beliau melepaskan gamisnya lantas diselimutkannya ke jenazah Fatimah, lalu merebahkan diri di dalam kubur di sisi Fatimah. Kupakaikan gamisku kepadanya supaya dia memakai pakaian surga. Aku merebahkan diri di sisinya agar dia diringankan dari siksa kubur. Selain Abu Thalib, tiada yang perlakuannya lebih baik terhadapku daripada dirinya, tutur Rasulullah. Rasulullah tidak ada beda perlakuan terhadap ibu kandung dan ibu angkat atau ibu asuh ini. Sungguh tiada mudah mengasuh dan membesarkan anak. Kasih sayang, perhatian, memenuhi kebutuhannya adalah sebagian cara membalas jasa para ibu-ibu angkat, apalagi kandung yang telah banyak berkorban demi kebahagiaan dan keberhasilan hidup seorang anak manusia. Wallahu alam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.